Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Harapan ibu kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, Guru Mapel Matematika kelas 12 AK dan AP. Anak-anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak data. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu median, yaitu titik tengah data setelah data diurutkan. Kemudian juga ada kuartil, yaitu suatu datum yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas ukuran letak data, yaitu desil dan persentil. Baiklah, kita mulai aja dengan desil. Desil adalah suatu datum yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Desil juga ada desil data tunggal dan data berkelompok. Baiklah, kita mulai saja dengan desil data tunggal. Untuk desil data tunggal, rumusnya adalah letak DI sama dengan data ke I per 10 dikali N tambah 1. Nah, sebagai contoh di sini bisa kita lihat pada layar, diketahui data tunggal yang kebetulan datanya sudah terurut 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10. Kalau kita hitung ada sebanyak 8 data. Pertanyaannya adalah tentukan nilai desil kedua. Baiklah anak ibu, datanya tadi ada sebanyak 8. Masukkan ke dalam rumus DI. DI sama dengan diminta D2. D2 sama dengan data ke 2 per 10 dikali N-nya 8. 8 tambah 1, 9. 9 kali 2, 18. 18 bagi 10 nilainya 1,8. Maka anak ibu, desil yang keduanya adalah yang terletak pada data yang pertama. Kan tadi kita hitung letaknya 1,8. Ambillah bilangan bulatnya 1. Kemudian bilangan di belakang komanya 0,8. Maka data desil keduanya, data pertama ditambah 0,8 dikalikan. Setelah data pertama kan data kedua. Maka 0,8 kali data kedua dikurangi dengan data pertama. Nah, kita lihat di sini data keduanya adalah 4. Data pertamanya adalah 3. 4 kurang 3, 1. 1 kali 0,8 tentu 0,8. Ditambahkan dengan data pertama yaitu 3. Maka 3 tambah 0,8 hasilnya adalah 3,8. Bagaimana anak ibu bisa? Ya, harapan ibu bisa dipahami. Anak ibu, kita lanjutkan dengan desil data berkelompok. Rumus untuk desil data berkelompok adalah DI sama dengan TB plus I per 10N dikurang F aksen per FI dikali P. Di mana TB adalah tepi bawah kelas kuartil ke I. I-nya dimulai dari 1, 2 sampai dengan 9. N jumlah keseluruhan frekuensi. F aksen frekuensi kumulatif sebelum desil ke I. FI adalah frekuensi pada desil ke I dan P adalah panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal yang tertera pada layar. Pada layar tertera data berkelompok dengan kelas sebanyak 6. Dimulai dari kelas yang pertama 11 sampai 13 dengan frekuensi 5. Di kelas yang kedua 14 sampai 16 dengan frekuensi 6 dan akhirnya di kelas yang ke-6 yaitu 26 sampai dengan 28 dengan frekuensi 4. Nah,
Untuk menentukan desil ke-6, langkah awalnya anak ibu, kita jumlahkan dulu keseluruhan frekuensi yang tertera pada data berkelompok tersebut. Ayo sama-sama kita hitung. 5 tambah 6 11, tambah 3 14, tambah 5 19, 19 tambah 7 26, tambah 4 30. Artinya total seluruh frekuensi adalah 30. Pada soal kita diminta menentukan D6, desil ke-6. Maka langkah awalnya tentukanlah letak DI-nya dulu. D6 sama dengan 6/10 dikalikan dengan 30. Setelah kita hitung, 6 kali 30, 180 dibagi 10 hasilnya 18. Maka data ke-18-nya bisa kita lihat pada layar, yaitu nilai dari kelas yang pertama 5, tambah 6 11, tambah 3 14, kemudian tambah 5 19. Nah, jadi letaknya D6 itu terletak pada kelas yang keempat. Bisa anak ibu lihat di layar, dia tertera warna kuning. Itu menyatakan letak desil ke-6. Letak desil ke-6-nya pada kelas yang keempat 20 sampai 22 dengan frekuensi 5 dan frekuensi kumulatif sebelum desil ke-6 itu adalah 14. Nah, setelah dapat semua yang kita butuhkan, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. D6 sama dengan TB-nya tepi bawahnya tentu kurangkanlah 20 kurang 0,5, yaitu 19,5, ditambah panjang kelasnya bisa kita buat di depan atau di belakang. Nggak ada masalah karena dalam perkalian berlaku sifat komutatif, yaitu pertukaran tempat. P-nya 3 dikalikan dengan I/10N-nya tadi 18. F aksennya 14. 18 kurang 14, 4. Per FI-nya 5. 4/5 dikalikan dengan 3. 4 dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah 12. Kemudian 12 dibagikan dengan 5 itu hasilnya 2,4. Nah, 2,4 ditambahkan dengan 19,5, maka total hasilnya adalah 21,9. Nah, itulah desil ke-6 pada data berkelompok yang tertera pada layar. Bagaimana nak ibu? Paham? Harapan ibu kalian memahaminya dengan baik. Nah ibu, kita lanjutkan ukuran letak data berikutnya, yaitu persentil, persen 100. Jadi persentil adalah suatu datum yang membagi data terurut menjadi 100 bagian yang sama. Sama juga dengan yang lainnya, persentil juga ada data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggalnya bisa kita lihat rumusnya sama seperti desil juga, bedanya dia per 100. Maka letak PI adalah data ke I per 100 dikali N tambah 1. Nah, di sini kita lihat contoh yang tertera pada layar. Kebetulan datanya di sini diminta tentukanlah persentil ke-65 dari data 6, 5, 8, 7, 9, 4, 5, 8, 4, 7, 8, 5, 8, 4, 5. Kebetulan data yang di layar itu tidak terurut. Nah, karena tidak terurut, maka langkah awalnya kita harus urutkan dulu datanya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Ayo sama-sama kita urutkan, nak. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9. Nah, setelah kita jumlahkan keseluruhannya, jumlah keseluruhan data berjumlah 15. Dari data terendah sampai dengan data tertinggi.
Maka letak dari P65 adalah 65/100 dikalikan dengan 15 tambah 1. 15 tambah 1, 16, kalikan dengan 65, kemudian dibagi dengan 100. Jadi 16 kali 65 itu hasilnya 1040, dibagi 100 tentu 10,4. Itu masih letaknya nah Ibu ya. Maka persentil ke-65-nya itu adalah data ke-10. Sisanya kan 0,4 ya nak ya. Data ke-10 ditambah 0,4 dikalikan selisih data berikutnya yaitu data 11 dikurangi data awalnya yaitu data ke-10. 0,4 dikalikan data ke-11 kurang data yang ke-10. Nah, baiklah nah Ibu, coba lihat pada data yang telah terurut tadi, data yang ke-10 nilainya berapa? Ya, setelah kita urutkan dari pertama sampai ke-10, data yang ke-10 adalah 7. Sedangkan data yang ke-11 adalah 8. Maka persentil 65-nya adalah 7 ditambah 0,4 dikalikan 8 kurang 7. 8 kurang 7 nilainya 1. 1 kali 0,4 hasilnya 0,4. 0,4 tambah 7 maka nilainya adalah 7,4. Bagaimana nak Ibu, paham? Harapan Ibu kalian dapat memahaminya dengan baik. Setelah nak Ibu, kita lanjutkan dengan persentil data berkelompok. Pada hakikatnya, rumus desil data berkelompok dan persentil data berkelompok hampir menyerupai. Hanya bedanya pada desil dia pembaginya 10 dan persentil pembaginya 100. Rumusnya yaitu PI sama dengan TB ditambah I/100N dikurang F aksen per FI dikali P. Di mana TB adalah tepi bawah persentil ke I-nya angka 1, 2 sampai dengan 99, N jumlah keseluruhan frekuensi, F aksen frekuensi kumulatif sebelum persentil ke I, FI adalah persentil ke I, sementara P panjang kelas. Untuk lebih mudahnya, langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal yang tertera pada layar. Di sini ada kelompok data yang terdiri atas 6 kelas, dimulai dari kelas yang pertama 10 sampai 14 dengan frekuensi 4, kemudian dilanjutkan dengan 15 sampai 19 dengan frekuensi 6, dan di kelas yang terakhir atau kelas yang ke-6 dengan rentang nilai 35 sampai 39 dan frekuensi 5. Kita disuruh menentukan nilai dari persentil ke-30. Nah, langkah awal anak Ibu, kita jumlahkan dulu keseluruhan frekuensinya. 4 tambah 6, 10, tambah 5, 15, tambah 7, 22, tambah 3, 25, tambah 5, 30. Artinya total dari keseluruhan frekuensi adalah 30. Nah, kemudian kita disuruh menentukan persentil ke-30. 30 dikalikan dengan 30. Karena jumlah keseluruhan frekuensi 30 per 100. Maka hasilnya adalah 9. Nah, kita lihat tabel berikutnya di sini ada FK, itu frekuensi kumulatif. Di kelas yang pertama kumulatifnya 4, kelas yang kedua jumlahkanlah kelas pertama dan kelas 2. Totalnya menjadi 10. Di kelas ketiga jumlahkan sampai kelas ketiga. Nilainya 15. Di kelas keempat jumlahkan kelas pertama sampai kelas keempat, jumlahnya 22, dan sampai yang kelima 22 tambah 3, 25, dan akhirnya sampai kelas yang keenam 25 tambah 5, 30. Nah, setelah kita peroleh semua yang kita inginkan, karena diminta dia persentil ke-30, kebetulan dia itu pada data ke-9. Data ke-9 itu terletak pada kelas yang kedua. Pada kelas yang kedua, kita tentukan nilai TB-nya.
tepi bawahnya adalah 15 kurang 0,5 yaitu 14,5. Nah, kemudian F aksennya adalah 4. Sementara FI-nya adalah 6 dengan panjang kelas 5. Nah, kita masukkan semua data yang telah kita dapatkan. P30 sama dengan 14,5 ditambah 30 per 100 kali 30 dikurang 4 per 6 dikalikan dengan 5. Maka nilai akhirnya adalah 9 kurang 4 dikalikan dengan 5, itu 9 kurang 4 nilainya 5. 5 kali 5, 25. Dibagi 6, hasilnya 4,17. 4,17 ditambah dengan 14,5, hasil akhirnya adalah 18,67. Nah, jadi anak ibu kita peroleh sama-sama nilai dari persentil ke-30-nya adalah 18,67. Bagaimana anak ibu? Paham semuanya? Baiklah anak ibu, harapan ibu kalian dapat memahaminya dengan baik. Tetaplah belajar, terus semangat dan berdoa, dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.